Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tripnya ke Bromo ya. Trip ke Bromo, rute yang kita lalui saat ini adalah rute Pananjakan ke Lautan Pasir di Bromo. Nah, ini memang deg-deg plus bener kalau ketemu tikungan dan turunan itu ketika kita menuju Lautan Pasir Bromo dari Pananjakan. Kita keluar dari Pananjakan ini, dari Pananjakan keluar dulu untuk mencari kendaraan, mencari jeep yang sudah kita sewa. Jadi tadi kita ke Pananjakan ini jeep tidak bisa sampai di atas, tapi masih di bawah. Kemudian kita naik ojek dulu sedikit, baru kita naik ke Pananjakan. Nah, akhirnya ketika kita mau ke Lautan Pasir, kita harus berjalan menuju tempat parkir jeep kita. Jeep kita ada di tikungan warnanya merah. Nah, alhamdulillah ini sudah menjelang sampai ya. Sudah menjelang sampai di jeep yang mengangkut kita. Nah, ini Pak drivernya sudah ada. Saya melihat situasi ini mungkin agak macet ya, karena terlalu banyak kendaraan yang parkir di sini. Semuanya jeep dari penyedia jasa layanan angkutan ya. Jadi di Bromo ini pada umumnya kita menuju ke Lautan Pasir itu menggunakan jeep, karena tidak semua kendaraan pribadi boleh masuk. Jadi kalau kendaraan pribadi mau masuk itu harus ada izin khusus ya. Mengapa? Satu, karena memang kondisinya turunan tajam ya. Nah, ini kami rame-rame nih. Kita mulai perjalanan untuk menuju ke Lautan Pasir. Ini di kanan kiri jalan sudah penuh dengan jeep yang parkir, jeep yang mengangkut wisatawan ya. Alhamdulillah kami tadi sudah ketika berangkat bisa lebih dekat ke Pananjakan walaupun tidak sampai ke Pananjakannya ya. Karena tadi bapak drivernya mengatakan kalau sampai ke Pananjakan nanti kita turunnya agak susah, jadi mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari Pananjakan. Nih, padatnya. Mungkin karena libur panjang juga ya. Kami memang mengambil libur yang agak panjang sehingga punya waktu yang agak longgar. Tapi kenyataannya sampai di sini ya, ini seperti cendol ya. Jeep-jeepnya banyak sekali, wisatawannya banyak. Tapi alhamdulillah karena kita sudah pesan penginapan lebih awal, kemudian pesan jeep lebih awal, kita masih dapat shift pagi untuk melihat sunrise di Pananjakan. Karena bisa juga kita tidak bisa mendapatkan shift pagi untuk ke Pananjakan melihat sunrise. Rasanya sayang juga, walaupun tidak harus ke Pananjakan ya. Ada beberapa bukit yang bisa digunakan untuk melihat sunrise di sekitar ini. Ada Bukit Cinta, Love Hills, kemudian ada Perahu, ada Pananjakan ya. Yang paling atas, yang paling tinggi adalah Pananjakan. Ya, kita harus sedikit bersabar karena di sini macet. Untungnya bapak driver yang mengantarkan kita itu sangat-sangat sabar.
dan sangat-sangat baik. Kita mulai berjalan. Ini yang bikin deg-deg pras itu yang seperti ini. Tikungannya tajam, turunannya tajam, turunannya curam. Jadi ya, menjaga hati, menjaga detak jantung. Ini semacam ini kepadatannya. Parkir di kanan kiri pada jalannya sempit, kita bisa lewat. Ini ada penjual kopi ini ya di kanan jalan, penjual kopi keliling. Karena memang suasana di Pananjakan sangat-sangat dingin ya, jadi memang butuh hangat-hangat. Maka di atas itu orang menjual minuman, makanan, jaket banyak dan hampir semuanya laris. Kita masih menikmati kemacetan ya sayang ya. Harus bersabar sambil melihat-lihat siapa saja yang lewat. Karena di sini ternyata banyak masyarakat setempat yang datang ke atas itu untuk menjual minuman ya. Mereka mengelilingkan gitu. Walaupun banyak warung-warung tempat untuk berhenti memberi minum. Nah, inilah Love Hills, Bukit Cinta, Bromo, Tengger, Semeru. Ini Bukit Cinta, kemudian kalau naik itu tanjakannya cukup tinggi ya. Tapi di sini memang juga ramai sekali. Mungkin ramainya hampir sama dengan di Pananjakan ya. Nanti akan kami sampaikan ini laporan ke Pananjakan khusus ketika kita berada di Pananjakan. Dan tidak hanya itu, nanti kita sampaikan juga ketika kita berangkat mulai dari bawah, dari Pasuruan, kemudian sampai ke penginapan, sampai ke Pananjakan nanti akan kita sampaikan. Kita masih dalam situasi kemacetan. Nah, ini banyak sekali yang berhenti untuk melihat sunrise ya. Kita sudah mulai berada di jalan yang cukup nyaman ini. Lihat sebelah kanan, ya Allah, pemandangannya sangat-sangat bagus. Nggak rugi loh main ke sini. Nggak rugi, kita sih wajib. Tapi jangan hanya disewa berdua aja ya. Kalau berdua saja berarti ya hitungannya mahal. Tapi kalau satu chips itu berenam, ya tidak terlalu mahal. Nah, ini awas tikungan tajam. Ini karena tempat pemberhentian juga ya, orang melihat pemandangan. Ini banyak warung-warung. Jadi kalau bapaknya jalannya lepas itu, ya Allah, jantungnya berpacu lebih cepat. Tapi kalau melihat pemandangan di sebelah kanan, pemandangan di sebelah kiri, jadi terobati. Yang semula dak dikduk menjadi lebih tenang, lebih santai. Karena perhatiannya berubah, berpindah. Perhatiannya tidak lagi ke jalan, tetapi ke pemandangan yang ada di sekitarnya. Ternyata kemacetan terjadi di mana-mana, saking banyaknya pengunjung karena liburan panjang long weekend. Jadi kami harus bersabar, terutama bapak driver yang bersabar ya, yang juara sabar itu di sini adalah drivernya. Untuk mengemudi di sini, mengendarai di sini memang perlu skill yang baik. Perlu kendaraan yang baik. Jadi ya uji nyali, uji kesabaran,
uji keterampilan semua menumpuk di sini ketika naik dan turun ke Bromo. Tapi nggak usah khawatir, di sini karena drivernya sudah sangat-sangat berpengalaman, jadi kita terasa nikmat saja sih. Walaupun sempat juga melihat ada jeep yang tidak bisa naik, tidak mampu naik. Jadi sampai ditanjakan, kemudian dia berhenti ngos-ngosan kendaraannya. Tapi hanya satu kali itu. Tapi nggak apa-apa sih, karena di sini semua bersaudara ya. Pemilik-pemilik jeep ini semuanya bersaudara rasanya. Walaupun lintas kabupaten. Jeep-jeep yang berkumpul di sini ini dari 4 kabupaten. Ada dari Kabupaten Pasuruan, dari Probolinggo, Malang, dan Lumajang. Jadi pintu masuk untuk ke Bromo adalah lewat 4 kabupaten tersebut, sehingga kebanyakan juga di kabupaten tersebut. Baru ngumpulnya di Bromo. Nanti kita akan lihat bahwa di Bromo ternyata memang banyak sekali jeep-jeep yang mengangkut para wisatawan. Hati-hati ya Pak, pelan-pelan aja, sabar Pak. Ini gimana kita nggak deg-deg plus kalau kondisinya seperti ini. Sampai nggak berani lihat ke bawah, lihatnya ke atas, karena menikmati keindahan di atas ini. Sambil menunggu, kita sudah bisa berjalan kembali. Alhamdulillah sudah berjalan kembali. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri kita, ini sudah terlihat Bromo ya. Bromonya sudah terlihat, kemudian ada bukit juga di situ. Wah, ini loh yang bikin deg-deg kelas itu. Turunannya tajam, tikungannya tajam, rasanya berdesir terus jantung ini. Sir. Di sini selalu ada peringatan untuk menggunakan gigi 1. Maksudnya adalah untuk selalu berhati-hati. Nah, di sebelah kiri ini ya, lautan pasirnya sudah kelihatan. Nah, ini kalau pas lewat seperti ini rasanya deg-deg plus. Yang ada hanya lantunan doa, lantunan sholawat di dalam hati. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan, berikanlah kami keselamatan. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran. Ya Allah, kita masih turun lagi. Tapi Bromo ini sudah terlihat lebih dekat ya. Tapi jalanan masih turun dan turun, menikung tajam, menurun curam. Nah, itu Bromo di sebelah kanan kita sekarang. Ini penunjuk arah, rambu-rambu. Alhamdulillah di sini banyak sekali rambu-rambu yang bisa memberikan petunjuk kepada driver untuk selalu berhati-hati ya. Sering juga kita baca ada hati-hati, tetap gunakan gigi 1. Nah, itu yang ya Allah. Wah, alhamdulillah kita sudah sampai di bawah. Sudah bisa memandangi lautan pasir di depan kita.
Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah masuk pintu lautan pasir di Bromo yang demikian luasnya dan demikian panasnya. Namanya aja lautan pasir ya. Walaupun ini sebenarnya belum terlalu panas karena masih pagi, masih jam 7 pagi. Masya Allah, subhanallah, demikian luasnya. Ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan aku kesempatan untuk dapat datang ke sini, menikmati semua keindahanmu, keindahan ciptaanmu. Dan kendaraan terus melaju sambil penuh tanda tanya. Ini kita mau dibawa kemana ini ya? Kita mau kemana? Karena di sini lautan pasirnya begitu luas. Sepertinya kita mau diajak untuk mengelilingi gunung ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Kita semi off-road ini di sini melihat lautan pasir. Kita akan nikmati berikutnya. Nanti kita sampaikan laporan-laporan yang berikutnya. Untuk ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.